Shalom, selamat hari Minggu. Welcome to GBI Victorious Family Online Service. Ibadah hari ini, Anda akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Monik Supit, dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pastor Abraham Konra Supit. Siapkan hati serta pikiran kita untuk merasakan hadiratnya di ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau nama-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera. Saya percaya damai sejahtera Tuhan ada pada setiap kita. Pada hari-hari ini Saudara, banyak sekali orang yang sedang melakukan usaha-usaha baru. Dan semuanya tentu mau berhasil. Siapa sih yang gak mau berhasil? Dan keberhasilan kita tahu tidak datang begitu saja. Contohnya, kalau misalnya seorang juara perenang, atau seseorang yang mendapat penghargaan karena proyeknya berhasil, ataupun wanita yang menurunkan berat badan dan berhasil, semua ada plan yang dilakukan, semua ada target yang dilakukan. Seperti waktu kita sedang mau membuat bangunan, ya, kita pasti membuat blueprintnya dulu, maunya rumahnya seperti apa, dibangunnya di mana, proyeknya itu budgetnya berapa. Jadi banyak sekali detail-detail yang perlu dipikirkan. Hasilnya seperti apa dan caranya, rencananya seperti apa. Tetapi terlebih daripada itu, untuk kita berhasil, kita selalu harus libatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan, saudara, karena waktu saudara dan saya kita libatkan Tuhan, kita pasti menerima tuntunan. Kita pasti dapat hikmat daripada Tuhan. Dan waktu kita libatkan Tuhan juga, kita bisa membedakan mana yang emosi sendiri, keinginan sendiri yang kadang-kadang pengen bikin ini, pengen usaha ini, tapi itu bukan dari Tuhan. Tetapi waktu kita tanya ke Tuhan, libatkan Tuhan, pasti ada kerinduan yang tidak berhenti. Bahkan saudara mungkin berpikir, saya mau kesampingkan saja. Tetapi kerinduan itu datang lagi, datang lagi. Pastinya saudara-saudara, itu adalah kerinduan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Seringkali kita, waktu kita libatkan Tuhan juga, kita mendapat kekuatan saudara-saudara. Kekuatan untuk apa? Untuk melewati masa-masa yang penuh tantangan waktu saudara mulai bisnis baru, atau saudara sedang melakukan sesuatu yang Tuhan taruhkan. Karena dalam melakukan sesuatu pasti ada tantangannya. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan juga memberi kekuatan. Tuhan bahkan memberi pengurapan untuk saudara supaya waktu saudara melakukan, baik itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi saudara belajar, ataupun dalam pemulihan keluarga, waktu saudara libatkan Tuhan, Tuhan kasih pengurapan saudara-saudara untuk menyelesaikan baik itu proyek, baik apa yang saudara sedang lakukan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita sungguh-sungguh luar biasa. Dan terlebih Tuhan akan memberi damai sejahtera yang diberikan, yang melebihi dari apa yang kita bisa lakukan sendiri saudara. Dan waktu kita membuat rencana, waktu kita membuat target, ya saudara-saudara, kita itu tidak mengalir. Air itu saudara mengalirnya ke bawah kan? Tapi waktu kita membuat rencana-rencana, kita tidak mengalir. Jadi hidup kita tidak ke bawah saudara-saudara. Kita lebih fokus, kita lebih terarah, lebih disiplin. Ya, tadi saya bilang kita akan waktu mau membuat bangunan pasti ada blueprintnya. Kita bisa tahu kapan nih deadline-nya untuk lantai pertama selesainya harus kapan, dan budgetnya berapa, harus terkumpul kapan, uangnya itu harus ada. Jadi step demi step kita bisa fokus dan bisa lebih disiplin. Dan hari ini saudara, saya mau membuka dari kitab Kejadian 24, cerita daripada hambanya Abraham. Yuk kita buka di kitab Kejadian 24. Bagaimana hamba daripada Abraham ini waktu mendapat tugas daripada Abraham untuk mencari calon istri yang dia belum pernah ketemu saudara-saudara, untuk anaknya Abraham yang bernama Ishak. Sempat bingung. Coba yuk kita buka yuk di kitab Kejadian 24. Ayat yang pertama sampai ayat yang saya bacakan, ayat pertama sampai ayat keempat.
Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat pertama, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Sampai di sini dulu, saudara. Abraham menyuruh hambanya Eliezer, dia seseorang yang mempunyai otoritas di dalam rumah itu, untuk pergi mencari calon istri bagi anaknya. Saudara, kita tahu Abraham itu selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Dan Abraham sangat tahu bahwa calon istrinya untuk Ishak itu bukanlah perempuan dari Kanaan, dan harus hambanya itu balik ke kampung halamannya untuk mencari. Coba saudara bayangkan saja kalau kita disuruh Abraham untuk mencari calon istri bagi anaknya Ishak. Gak gampangan, saudara. Nah, Eliezer hamba Abraham ini, dia ini kan belum tahu harus pergi kemana. Carinya bagaimana? Gak tahu calon istrinya yang mana, ya. Mau ketemu dari, kalaupun banyak ada wanita-wanita, dari mana dia bisa tahu ini nih calon istrinya Ishak yang karakternya bagus, yang orangnya baik, ya, penuh kasih sayang, rendah hati dan sebagainya. Dalam waktu yang singkat, saudara. Ini kan suatu tantangan. Seringkali mungkin masalah kita, tantangan kita bukan seperti ini. Tetapi seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ini dialami oleh Eliezer. Dan Eliezer membuat plan, membuat rencana. Coba ya kita terusin lagi di ayat yang ke-10 dan sampai ke-13. Apa sih yang dilakukan oleh hambanya Abraham ini? Ayat ke-10 dikatakan begini. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan kota ini datang keluar untuk menimba air. Saudara, hambanya Abraham dengan detail membuat rencana sebelum dia mendapatkan calon istri untuk Ishak. Yang pertama ia lakukan sebelum ini dia membawa 10 onta, barang-barang berharga dibawa pergi, ya. Dia sudah memikirkan kalau ketemu apa yang harus dia lakukan. Lalu dia datang ke tempat sumur di saat itu, ya, di zaman itu, saudara-saudara, itu adalah tempat di mana wanita-wanita, gadis-gadis pada bertemu dan ngobrol-ngobrol dan sebagainya sambil menimba air tentunya. Bukan hanya itu, saudara, Eliezer melibatkan Tuhan. Dia berdoa. Nah, doa ini loh, saudara-saudara. Waktu saudara dan saya berdoa ini loh, kita lagi connect sama Tuhan. Kita lagi minta sama Tuhan perkenanan Tuhan. Eliezer minta ini luar biasa banget. Dia bilang sama Tuhan ayat 12, Tuhan Allahku,
Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Wow, doanya doa yang luar biasa. Dengan iman dia percaya, Tuhan, hari ini Engkau akan membuat perjalanan saya berhasil. Dia minta sama Tuhan dan dia juga percaya dia akan menemukan seorang wanita yang punya karakter yang baik dan sangat baik. Nah, ini yang seru saudara-saudara. Ya, di ayat ke-14 dikatakan begini. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu itu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Wow, doanya hambanya Abraham luar biasa. Ini sudah terbiasa dengan Abraham yang suka berdoa, saudara-saudara. Dia langsung bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya konfirmasi. Kalau ada ada seorang wanita yang berkata mau memberi saya minum, bukan saya saja tapi juga unta-unta saya, pastilah dia calon untuk anaknya Tuanku Abraham. Saudara, onta itu kan minumnya banyak banget ya, karena onta itu harus mengumpulkan air di dalam tubuhnya di dalam perjalanan di gunung, di perjalanan yang desert ya, Sahara seperti itu. Dan ingat saudara, dia membawa 10 onta, berarti onta-onta itu harus dikasih minum oleh seorang wanita berkali-kali. Permintaannya hambanya Abraham ini sebenarnya permintaan yang sangat besar. Kalau dipikir, kalau misalnya saudara wanita nih lagi dengerin firman ini, saudara disuruh kasih minum sama orang, oke. Tapi suruh kasih minum onta, bukan 1 onta, 10 onta. Coba bayangin saudara. Tapi itulah permintaan doa daripada hambanya Abraham. Lalu dikatakan ayat ke-15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham buyungnya, yang dibawanya di atas bahunya. Jadi hambanya Abraham ini belum selesai berdoa, belum selesai ngobrol sama Tuhan, belum selesai minta sama Tuhan. Tiba-tiba karena melibatkan Tuhan, Tuhan buka pintu perkenanan itu saudara-saudara. Wow, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat banget ya. Dan Ribka ini saudara, di sini dikatakan waktu Eliezer minta minum, dia bilang oke, saya akan beri kamu minum. Dan saya juga akan memberi minum kepada onta-ontamu sampai puas. Wah, ini luar biasa jawaban doa saudara-saudara. Waktu kita libatkan Tuhan, Tuhan berperkara, Tuhan beracara. Saudara, inilah Tuhan, bukan saja hambanya Abraham melihat seorang wanita yang baik hati, rendah hati, parasnya baik ya, bagus, dan juga rajin saudara-saudara. Dan inilah yang dirindukan sama setiap kita kan saudara-saudara, untuk keluarga saudara supaya bisa berhasil, untuk pekerjaan saudara bisa berhasil ya, untuk pelayanan saudara, apa yang saudara lakukan kita mau supaya berhasil ya. Tapi pertanyaannya, ayo kita libatkan Tuhan, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan biar dapat kepekaan itu lebih lagi saudara-saudara. Kita tahu apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh dari Tuhan ya. Dan apa rencana kita? Bikin saudara-saudara step by step. Jadi saya simpulkan 3 poin yang Eliezer lakukan. Yang pertama adalah menetapkan. Saudara, waktu kita mempunyai sesuatu, ingin melakukan sesuatu, kita lihat maunya seperti apa, hasilnya seperti apa yang mau kita dapatkan. Lalu bagaimana kita mendapatkannya. Jadi mulai dirancangkan. Dan waktu kita libatkan Tuhan, kita berdoa, kita pikirkan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan pasti kasih tuntunan. Berapa banyak hari-hari ini
orang yang sedang memulai dengan usaha online. Saya tahu seorang wanita muda, saudara-saudara, dia hanya ibu rumah tangga muda dan dia tidak pernah kerja bisnis online dan sebagainya. Tapi karena masa pandemi ini, karena keadaan, dia mulai berbisnis dan luar biasa, mulai bikin makanan-makanan, dan akhirnya saudara, dia buka PO, dia promosikan, marketing, dan dia bikin tuh minggu ini saya bikin ini berapa macam item lalu dipromosikan. Saat ini saudara-saudara, orderannya tuh begitu banyak sampai suaminya harus bantu, sampai dia juga memanggil adiknya untuk membantu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tapi semuanya ditetapkan dan dipikirkan, saudara-saudara, bagaimana packagingnya, bagaimana marketingnya. Yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita pikirkan seperti yang Eliezer lakukan adalah bikin schedule. Remember, Eliezer berdoa, Tuhan minta hari ini, kita juga bikin schedule. Mungkin gak hanya hari ini, tetapi waktu kita sudah tahu apa yang kita ingin lakukan, buat schedule, saudara-saudara. Buat dan tuliskan di list, dibikin satu persatu. Waktu saudara menuliskan rencana saudara, itu akan membuat saudara lebih fokus, lebih disiplin. Kalaupun ada distraction, kalau ada gangguan-gangguan atau temptation tantangan mau sesuatu yang baru atau apa, saudara tuh tetap fokus, tetap berjalan di mana saudara ingin hal itu berhasil. Jadi saudara, saya sharing sedikit ya. Suatu hari saya lagi jemput anak-anak saya, Gregor dan Yuen, masih umur 14 tahun. Dan di mobil saya tanya, you guys, saya bilang gitu, kamu punya target nggak? Kamu punya plan nggak dalam kehidupan? Even though walaupun cuma 14 tahun, tetapi saya mau mereka sudah mulai memikirkan masa depannya. Salah satu dari anak saya langsung bilang, yes mami, dia bilang gitu. Saya punya jangka panjang dan jangka pendek. Oh that's good, saya bilang gitu. Apa jangka panjang kamu? Dan dia bilang, ya saya pengen menjadi pemain rugby yang profesional dan saya juga mau jadi arsitek. Wah, saya bilang bagus ya, mami tahu, saya bilang gitu. Dan apa yang kamu lakukan sekarang? Dia bilang, ya jangka pendeknya setiap hari kan mami tahu. Saya latihan rugby sama brothernya dan setiap hari dia juga ke gym, latihan lari, makannya juga makanan yang sehat-sehat ya, karena dia menjaga staminanya dan dia belajar tentang rugby lebih lagi. Tetapi untuk sekolahannya, untuk akademinya, dia bilang, saya punya 3 buku revisi. Tiap hari saya revisi tentang math, science, dan sebagainya. Saya bilang bagus, keep it going. Sama dengan adiknya saudara. Jadi semuanya lebih teratur sehingga dia selalu lebih fokus. Ini bukan yang pertama kali saya tanya sama dia. Beberapa bulan bahkan tahun lalu selalu jawabannya selalu sama. Jadi saya tahu ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya. Dan tentunya saya sebagai orang tua menolong, membantu, mengarahkan supaya apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya bisa digenapi, saudara-saudara. Jadi kita memang perlu membuat rencana, kita perlu ada goal yang harus dituliskan. Habakuk pun mengatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuhan itu luar biasa ya saudara. Tuhan itu memberikan step by step loh, tuntunan untuk saudara dan saya step by step melalui firman-Nya. Kita banyak belajar melalui firman-Nya saudara. Dan suatu hari ya, ini berapa tahun yang lalu, sudah cukup lama saudara, saya dan suami waktu itu kami dalam keadaan ekonomi yang terlilit dengan hutang kredit card. Kami punya banyak kredit card, pakai tuh nggak berasa saudara, karena minimal pembayarannya kan cuma sedikit. Ya pakai ini sampai suatu saat, wah kok banyak banget. Kami kaget saudara-saudara, tapi kita harus ambil tindakan. Kami duduk sama-sama, mulai tuh
ambil buku, tulis satu persatu. Kredit card ini hutangnya berapa, ini ya berapa, semuanya satu persatu gitu saudara. Lalu kami buat plan. Apa yang harus kami lakukan saat ini? Kami harus bertanggung jawab. Berarti ada perampingan-perampingan yang kami lakukan. Ada barang-barang yang harus dijual. Kalau mobil harus dijual, dijual. Waktu itu kita jual saudara. Ya perampingan. Nggak cut down travel, cut down restoran. Pokoknya perampingan. Dan mulai prioritaskan. Saya dan suami mulai bayar kredit card satu persatu, bayar sampai satu kredit card lunas. Tahu nggak apa yang kami lakukan? Kami ambil kredit cardnya, kami gunting kredit cardnya saudara. Ya, sampai saat ini kredit card saya cuma satu, dan itu pun saudara dari saya dapat sampai sekarang saya belum pernah pakai. Jadi saudara, kita memang perlu membuat rencana-rencana dan tuliskan saudara. Karena waktu kita menuliskan itu, kita bisa lebih fokus, lebih disiplin, lebih menuju kepada hasilnya dengan lebih cepat. Dan pastinya Tuhan pasti mengurapi untuk memampukan saudara dan saya. Saudara adalah cek lagi dan siap-siap untuk beradaptasi, be flexible. Ya, karena kadang-kadang saudara kita sudah bikin rencana yang matang, sudah ditulis dan sebagainya, tetapi bisa saja karena keadaan semuanya berubah. Seperti sebelum COVID, ya saya percaya banyak di antara kita yang sudah punya rencana sampai 1 tahun akhir 2020. Tetapi karena sesuatu hal segalanya berubah. Kita harus bisa fleksibel. Hambanya Abraham mengajar kita juga untuk fleksibel. Coba kita baca Kejadian 24 ayat 21, saya bacakan ya. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Berarti saudara, hambanya Abraham ini bersiap-siap. Kalau tidak berhasil, berarti dia harus melakukan sesuatu yang lain. Sama dengan kehidupan saudara dan saya, biarlah rancangan-rancangan yang kita sudah bawa kepada Tuhan, kita minta Tuhan libatkan Engkau berperkara dalam rencana-rencana kita, dan kita lakukan yang terbaik. Kalau saja karena keadaan atau sesuatu hal, rencana itu harus berubah, kita juga harus siap saudara-saudara. Sehingga kita tidak marah, kita tidak mengeluh, tapi tetap mengucap syukur, tetap bertanya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik dan bagaimana caranya. Karena itu saudara, mari kita libatkan Tuhan. Saya percaya waktu saudara libatkan Tuhan dan menerima tuntunannya, menerima hikmatnya, saudara, Tuhan akan membuat rencana-rencana saudara, dan apa yang saudara lakukan pasti berhasil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari kita tutup dengan doa sebelum kita menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Kami percaya Engkau sedang menuntun setiap kami untuk lebih lagi ya Tuhan, melibatkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Dan saat ini dimanapun kami berada, Tuhan, kami membawa rancangan-rancangan kami, rencana-rencana kami, baik untuk keluarga, baik untuk usaha kami, baik untuk masa depan kami, baik untuk pelayanan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara, memberi hikmat, memberi kekuatan, memberi pengurapan, sehingga apa yang kami lakukan sungguh datangnya daripada Engkau, dan Engkau yang membuat semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami saat ini siap membuka hati untuk menerima perjamuan kudus daripada-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan.
Pada kesempatan yang indah ini kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Para pemirsa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mungkin hanya tersedia ada biskuit, mungkin juga kue, bahkan juga ada teh atau sirup. Tapi dengan iman percaya itu merupakan tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan pemulihan kehidupan saudara saya. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami yakini, imani, percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani, percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan pada waktu malam hari, serahkan. Dia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman. Terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Makan dengan iman percaya. Glory, hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkati Tuhan. Saat ini Anda dan saya mungkin ada dalam keadaan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluarga yang Anda kasihi, yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani, percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dan imani, percaya, bagi Bapa di surga, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Tapi Dia berfirman bagi Anda dan saya sebagai orang percaya, Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Dan terima terjadi sesuai imanmu, Matius 9 ayat 29b. Kalau kita beriman dalam Kristus ada kesembuhan, terjadilah sesuai imanmu. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani, percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku. Dan Dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, seorang saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mungkin Anda datang saat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, apapun yang menyertai kehidupan saudara saya. Yakini, imani, percaya.
Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada. Imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu. Yakini, imani, percaya. Tuhan rindu memulihkan hidup saudara saya. Tuhan rindu menolong saudara saya. Tuhan rindu membalut saudara saya. Bahkan Dia rindu untuk mengangkat anak saya. Supaya kita terus naik bukan turun. Akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Selama anak saya mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang Dia sampaikan. Aplikasikan dalam kehidupan saya. Hari lepas hari pegang dengan setia. Maka setiap janji firman Tuhan, ya dan amin. Yakini, imani, percaya. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengangkat cawan ini. Kami tahu cawan adalah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dan melalui tubuh dan darah Yesus, anak saya telah ditebus menjadi milik kepunyaan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk dosa saudara saya. Oleh karena itu dengan iman kita matikan setiap kelemahan dosa saudara saya bersama Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara saya, tapi kuasa salib nyata dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Yakini, imani, percaya. Melalui tubuh dan darah Yesus, Dia yang telah mati bersama saudara saya, dan anak yang mati bersama dengan Yesus dengan iman, Dia juga telah bangkit supaya kita masuk dalam kuasa kebangkitan. Pada minggu pagi saat ini Dia bangkit supaya kuasa kebangkitan menyertai saudara saya. Kita bangkit dari dosa, bangkit dari kutuk, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan Yesus yang sama telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34, menjadi perantara saudara saya di depan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26. Dan Yesus yang sama menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi Dia segera akan datang. Dia segera datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi kekasih Tuhan, anak-anak kekasih Tuhan, Dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan anak-anak saya yang dipersiapkan sebagai mempelai pengantin wanita akan nyongsong Ia dengan tubuh kemuliaan yang baru. Sehingga waktu malaikat Allah itu berseru, 1 Samuel keempat ayat 16. Anak saya saat itu akan melihat orang yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Dan 1 Samuel keempat ayat 17. Sebagai orang percaya, anak saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Dan Bapa di surga akan mempersunting saudara saya dalam Kristus Yesus. Makan seperjamuan muka ketemu muka dengannya. Supaya di mana Yesus berada, anak saya berada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawanlah darah Yesus? Sambut kuasa, kasih, mujizat. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diselamatkan. Bahkan menjadi kekasih-kasih anak-anak Tuhan. Dengan apa dapat kami balas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu? Kami tidak akan pernah sanggup mampu membalas sekalipun dengan cara apapun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan. Perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Dalam karya kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau persembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Bila itu dapat merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja merasakan hadirat Tuhan melalui firman-Nya yang dilayani oleh Pastor Monique Supit dan juga perjamuan kudus yang dilayani oleh Pastor Abraham Konrad Supit. Biarlah firman-Nya menjadi rema untuk kehidupan kita sehari-hari. Saat ini tiba waktunya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan melalui QR Code
transfer bank, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di layar kaca Anda. Dan sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih banyak atas ibadah hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih juga di tengah pandemi ini, kami dapat merasakan kesetiaan-Mu. Ya Bapa, sebagai bentuk ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kudus sucikan persembahan ini menjadi berkat untuk banyak orang melalui gereja ini. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami yang telah memberi ataupun yang belum memberi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih telah bersama-sama dalam ibadah pada pagi siang hari yang indah saat ini. Dan saya bersyukur dan berterima kasih atas partisipasi kekasih Tuhan. Anda telah memberi kehidupan Anda untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Anda juga menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan GBI Victorious Family Ministry, sehingga sampai hari ini pelayanan ini bisa berjalan hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan dalam kebersamaan, dalam kesehatian, dan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita tetap dapat membantu orang-orang yang membutuhkan melalui wadah gereja GBI Victorious Family Ministry. Dan Anda dan saya, kita adalah bagian dalam kebersamaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kekasih dan kasih dan berkat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami diberkati dengan khairan luar biasa ajaib, sehingga kami dapat melewati dari hari lepas hari sebagai janji firman Tuhan. Kami adalah sebagai umat pemenang, Roma 8 ayat 37. Sehingga dalam suasana nuansa saat ini, dalam normal life sekalipun, dalam PSBB yang masih berjalan sampai hari ini juga, tapi kami percaya ada penyertaan, ada perlindungan, ada kasih anugerah berkat Tuhan bagi setiap kekasih Tuhan, rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, Engkau merawat kami, Engkau menolong kami, Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tepat pada waktumu. Sebab firman-Mu dimateraikan di mana Engkau berfirman, marilah semua yang letih lesu dan beban berat datang padaku. Kami datang melalui ibadah online saat ini Bapak. Karena kami tahu ada Tuhan yang heran, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang ajaib, yang memberkati kekasih anak-anak Tuhan. Sehingga mereka yang belum sempat dalam ibadah tatap muka, mereka tetap diberkati melalui ibadah online. Terima kasih Bapa. Sekali lagi tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus kami akan melewati bersama Kristus dan keluar sebagai umat pemenang. Dan Tuhan, kehidupan setiap kekasih Tuhan, hamba berdua, Engkau pakai kami dengan khairan luar biasa ajaib. Menjadi berkat dalam keluarga besar kami, dalam komunitas kami dimanapun kami berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan. Dan pada akhirnya banyak jiwa sekali lagi dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga melalui setiap kekasih anak-anak Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau pakai dengan heran luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Engkau menyertai dan memberkati sehingga Indonesia terlepas dari krisis ekonomi, krisis apapun juga. Bahkan kami akan melewati masa epidemi COVID-19 ini oleh karena pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah bagaimana mengatasi dan bagaimana melewati semua ini. Ada pertolongan kasih anugerah daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pada akhirnya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan sekalian. Dari pagi siang hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian, di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.